Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bisa segera ketemu tatap muka kembali. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat manusia dan bangsa, dan semoga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masih lanjut tentang jual beli perniagaan. Ya, Ibu ingatkan sekilas ya bahwa jual beli perniagaan itu beda dengan jual beli biasanya perdata yang kehidupan sehari-hari itu diatur dalam KUH Perdata, tapi jual beli perniagaan bisa diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, perjanjian, gitu ya. Intinya bahwa jual beli perniagaan itu adalah salah satu pihaknya adalah ada pengusaha atau pedagang. Nah, karena ini jual beli perniagaan biasanya barang yang dibeli itu bukan untuk dipakai sendiri, tapi akan dijual kembali seperti itu, ya. Di mana pengaturan tentang jual beli perniagaan? Kalau di KUHD sebenarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai jual beli perdagangan. Kita ingat bahwa seperti di awal tadi bahwa jual beli di perniagaan itu merupakan suatu perjanjian khusus. Dia dibuat dalam suatu perjanjian, ya. Jadi kalau jual beli biasa itu dalam KUH Perdata, sedangkan jual beli perniagaan biasanya berdasarkan peraturan dalam perjanjian antara para pihak yang berlaku dalam hukum perdagangan, dalam perdagangan. Jadi ingat, kan ini merupakan suatu perjanjian, jelas akan mengikuti aturan hukum perjanjian, ya. Sehingga kenapa para pengusaha terlibat dalam jual beli pada umumnya tunduk pada kebiasaan yang ditaati dalam perdagangan atau perniagaan? Karena tadi bahwa adalah akta, biasanya digunakan dalam akta perjanjian antara para pihak. Nah, ingat bahwa hukum perjanjian tersebut adalah menggunakan asas konsensual, yaitu di mana para pihak asalkan sepakat, maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Ya, tapi kan ada ketentuannya. Kita ada pelajaran kemarin ya, nggak usah diulang lagi. Oke. Jadi diatur dalam suatu perjanjian dan KUH Perdata tetap berlaku sepanjang tidak dipertimbangkan secara khusus. Oke. Peraturan jual beli perniagaan jadi tadi didasarkan pada perjanjian belah pihak dan juga ditunduk pada hukum kebiasaan, karena dalam pasal kita bisa ingat, kita kembali flashback dalam hukum perjanjian bahwa persetujuan atau perjanjian tidak hanya mengikat apa yang tegas ditentukan di dalamnya. Jadi misalnya di awal kan Ibu sampaikan bahwa perjanjian itu akan ketentuan-ketentuan akan dimasukkan dalam perjanjian secara tegas, hak kewajiban segala macamnya ya, sanksinya semuanya ya kan. Nah, tapi juga dalam pasal KUH Perdata mengatakan bahwa melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang, maka itu akan mengikat dalam perjanjian tersebut. Seperti itu. Nah, jadi walaupun sangat tegas dalam ketentuan mengikat para pihak dalam perjanjian, tapi kalau dalam kebiasaan ada unsur keadilan, kebiasaan, undang-undang mengaturnya tidak tersebut dalam perjanjian, itu akan mengikatlah ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan atau undang-undang, seperti itu. Jadi dalam hukum perjanjian jual beli niaga itu kadang disebut juga dengan kontrak dagang. Nah, kontrak dagang, perjanjian dagang namanya ya. Jadi yang namanya perjanjian harus jelas disebutkan
barang yang akan dijual tuh seperti apa, jumlahnya yang dijual tuh seperti apa, terus pembayarannya seperti apa, apakah pakai termin ataukah menggunakan apa, itu harus akan terbaca dalam suatu perjanjian kontrak dagang tersebut. Nah, itu harus sepakati antara para pihak yang terlibat dalam jual beli perniagaan tersebut. Ya, sehingga di mana pengaturannya tadi? Ya, pengaturannya ya dalam perjanjian para pihak tersebut. Dan ingat hukum perdata perjanjian bahwa sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama, sosial, undang-undang, itu boleh isinya apa saja. Seperti itu. Paham di sini ya? Makanya dalam KUHD pun tidak diatur secara khusus mengenai jual beli perdagangan. Nah, dan dalam esensi dalam perjanjian tersebut biasanya ya, dalam perjanjian niaga tersebut intinya itu akan terbaca kapan penyerahan barang tersebut. Nah, itu akan terbaca nanti di dalamnya bahwa setelah ada pembayaran, udah sepakat pembayaran, jenisnya kapan ya hak milik atau barang itu harus diserahkan dan kapan ya pembayaran itu harus dibayarkan. Nah, seperti itu akan terbaca dalam perjanjian. Apalagi kalau jual beli perniagaan yang khusus ekspor impor, jarang akan menggunakan pembayaran dengan tunai. Nah, nanti akan banyak dipelajari tentang cara-cara pembayaran menggunakan apa saja. Terus ada juga akan ada pembayaran di muka, pembayaran kemudian. Di mana pengaturan tentang jual beli perniagaan? Kalau di KUHD sebenarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai jual beli perdagangan. Kita ingat bahwa seperti di awal tadi bahwa jual beli di perniagaan itu merupakan suatu perjanjian khusus. Dia dibuat dalam suatu perjanjian. Ya. Jadi kalau jual beli biasa itu dalam KUH Perdata, sedangkan jual beli perniagaan biasanya berdasarkan peraturan dalam perjanjian antara para pihak yang berlaku dalam hukum perdagangannya dalam. Oke, sekarang terjadinya jual beli perniagaan. Ini sudah Ibu sebutkan tadi ya. Sehingga ingat bahwa KUH tentang jual beli perniagaan itu adalah berdasarkan suatu perjanjian. Nah, karena perjanjian maka berdasarkan ada sifat asas konsensual tadi itu yang Ibu jelaskan, ada kesepakatan. Nah, jadi ada aktanya, blanko standar formularnya ya. Formulirnya itu ada standarnya, kadang dibuat seperti itu. Jadi sama, tata caranya sama, sehingga perjanjian yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan setelah ada kata sepakat kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, ya, akhirnya dibikin suatu akte. Nah, jadi sebelum akte itu terjadi kan biasanya pasti kan ada promosi dulu, biasanya si penjual dia mengadakan promosi misalnya di suatu showroom, di suatu pameran. Nah, kemudian ada pembeli di situ dan melihat segala macamnya. Nah, kemudian sepakatlah mereka apa yang ditawarkan oleh si penjual. Kemudian sini ada calon pembeli, kemudian melakukan akte di mana jelas dalam akte tersebut harus jelas tentang isi-isinya tuh apa saja. Misalnya harus mencantumkan tentang barangnya. Terus ini tadi udah Ibu jelasin ya, nanti nggak apa Ibu jelaskan lagi ya. Jadi aktenya tersebut yang sudah akan dibuat oleh calon pembeli, calon penjual, dibuat dalam satu akte. Nah, aktenya itu harus berisi biasanya tentang barangnya, terus juga akan mengisi tentang bagaimana cara penyerahannya dan kemudian bagaimana cara pembayarannya. Nah, itu yang esensial yang ada dalam suatu perjanjian akta biasa di situ. Dengan syarat yang lainnya bisa ditambahkan ya. Jadi dalam perdagangan. Jadi ingat kadang
Tentang barangnya itu apa isinya dalam barang tersebut harus jelas, macam atau jenis barangnya harus terbaca dengan jelas. Jadi dasar perjanjian jual beli, maka penyebutan barang itu sangat penting, terutama mengenai uraiannya, mutunya, jenis pabriknya, terbuat dari pabrik apa. Jadi spesifikasi barang itu harus jelas supaya tidak ada kekeliruan atau kesalahan, atau salah tafsir oleh pihak pembeli, atau ya resiko akan terjadi terhadap barang tersebut di kemudian hari. Nah, itu ya. Jadi harus jelas disebutkan bahwa misalnya jual beli pembelian tentang apa HP itu yang mereknya apa, seri apa, itu kan beda-beda tuh, banyak tuh. Nah, harus terbaca dengan jelas dalam akte kontrak dagang tersebut. Ya supaya tidak ada kekeliruan nantinya, ya. Dan juga harus disebutkan jumlahnya, berapa jumlah yang akan kita jual belikan tersebut. Oke, terus kualitasnya tuh sering kuantitasnya. Nah, kualitasnya itu dan jenisnya tadi, kualitasnya kadang biasanya tuh pedagang akan memberikan contoh, ya kan, akan memberikan master contoh tipe keterangannya, tipe keterangan, contohnya ada keterangannya, tipenya apa, namanya apa, dalam suatu showroom supaya para pembeli itu jelas melihat kualitasnya. Kenapa nih beda gitu kan? Karena ini dijelaskan dengan contoh-contoh monsternya istilahnya ya, contohnya yang akan dijual belikan tersebut, yang akan menjadi dasar perjanjian jual beli tersebut. Oke, setelah tadi apa tadi tentang jenis barangnya, kedua tentang proses serah terimanya ya. Oke, kita lanjut dengan proses serah terima. Merupakan suatu perjanjian, jelas akan mengikuti. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan dalam aktanya tuh harus menyebutkan tentang jenis barangnya, kualitasnya, harganya harus terbaca jelas. Di aktanya pun juga harus terbaca jelas tentang syarat penyerahan barangnya seperti apa. Karena apa? Itu akan berpengaruh terhadap resiko terhadap barang. Jadi bedanya dengan jual beli biasa, di dalam perjanjian jual beli perusahaan pada umumnya berlaku dengan cara penyerahan dokumennya. Dengan demikian di samping penyerahan barang juga dilakukan penyerahan dokumen. Kenapa? Karena ada komponen-komponen jenisnya tadi segala macamnya harus bagaimana saat penyerahan itu ada dalam dokumen yang jelas tadi ya. Makanya hukum perjanjian tadi tersebut mengikuti hukum perjanjian. Nah, di mana dalam dokumen tersebut dimuat tentang janji-janjinya, syarat kondisinya barang saat diserahkan seperti apa, itu dokumen-dokumennya akan terbaca. Harus bagaimana penyerahannya? Ya, tergantung kita memilih seperti apa. Biasanya persyaratan itu akan tersebut dalam klausul penyerahan yang dalam satu perjanjian jual beli perusahaan tersebut akan terbaca, akan terjelas dalam klausul penyerahan dalam perjanjian jual beli perniagaan. Nah, apa kapannya itu banyak bisa dipilih ya, Ibu sampaikan tadi ya, banyak tergantung kita maunya seperti apa, karena berpengaruh terhadap resiko terhadap barang tersebut. Nah, namanya perjalanan jual beli niaga ini kan bukan barang sedikit kan, barang banyak, bisa apalagi kalau sampai beda negara. Nah, sehingga banyak jenis-jenisnya tuh serah terimanya. Nanti Ibu nggak terlalu detail di sini ya, kalian bisa mencari di buku sendiri, atau karena di sini emang Ibu akan tidak didetailkan tentang peserah terimaannya, cuma sekedar tahu saja buat adik-adik ya. Jadi misalnya contohnya penyerahan misalnya kalau antar pulau, antar negara, bisa nanti bahwa penyerahan barang itu di samping kapalnya.
Jadi ketemu di kapal, jadi resiko pas saat pemberangkatan itu bukan si penjual, resiko si pembeli. Jadi saya mau makanya harus jelas dalam dokumen tersebut. Jangan sampai tidak terbaca, nanti bingung. Dan bingung kenapa? Barang yang besar itu kan pengangkutan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, sehingga dengan harga, misalnya harga barang satu biji 1.000, belikan berapa kuintal, ya kan? Nah, pengangkutan itu kan butuh biaya juga. Selain butuh biaya pengangkutan, kan resikonya kalau di jalan, resiko di jalannya, siapa yang nanggung? Nah, itu sehingga harus jelas dalam akte atau kontrak dagang, perjanjian dagang, perniagaan tadi. Bisa salah satu contohnya tuh misalnya kalau si resiko nggak mau tinggi, sehingga yaudah harga sekian saya kasih murah, tapi penyerahannya hanya di samping kapal, free alongside ship, bahasa jantulnya, bahasa kerennya. Jadi pembeli yang menanggung biaya pemuatan ke dalam kapal, premi asuransi, angkutannya, biayanya, pembongkarannya, dan lain-lainnya di gudang. Si penjual hanya sampai antar ya, sampai di samping kapal. Bisa juga di atas kapalnya, sehingga biaya angkutnya saya sudah terima beres, sudah sampai kapal. Harus terbaca jelas dalam perjanjian kontrak dagang tersebut. Sehingga siapa yang membongkarnya, siapa yang menaikkannya, asuransinya, perlu ada ya biaya angkutnya, itu ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh si penjual. Itu intinya dalam kontrak dagang. Jadi ingat pertama tadi dalam kontrak dagang, size kontrak atau juga perjanjian jual beli perniagaan, bahwa dalam kontrak dagangnya harus terbaca jelas jenis barangnya, kualitasnya seperti apa, harga barangnya, dan nggak kalah penting adalah bagaimana penyerahan barangnya. Karena tadi selain menyerahkan barang juga harus menyerahkan dokumen-dokumen tadi, itu harus jelas dokumen-dokumennya, jenis barangnya, jumlahnya tadi terbaca dalam dokumen-dokumennya tersebut. Ya, siapa nih yang akan yang menanggung biaya perjalanan? Asuransi itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pembeli atau penjual. Terus pembongkarannya yang nanggung siapa? Saya terima di dalam gudang, saya terima bersih sudah sampai di gudang. Itu harus terbaca jelas dalam kontrak perjanjian dagang. Penjual menyerahkan di gudang pembeli atau pembeli yang mengambil di gudang penjual, itu harus jelas. Ada istilah-istilahnya nanti, ya. Oke, paham ya di sini ya tentang isi kontrak perjanjian tersebut. Selain isi barangnya, jenis barangnya, kualitasnya, tentang syarat penyerahannya. Yang nggak kalah penting dalam suatu kontrak perjanjian adalah tentang pembayaran. Oke? Aturan hukum perjanjian. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi ingat diulang lagi bahwa dalam jual beli perniagaan aturannya itu dicantumkan dalam sebuah suatu akte, suatu perjanjian, persetujuan, di mana biasanya di dalamnya minimal mengatur tentang apa barangnya, jenis barangnya, kualitasnya, kuantitasnya, harganya. Selain itu bagaimana penyerahannya, apakah dari gudang ke gudang, ataukah di samping kapal, ataukah masuk kapal, karena itu tergantung terhadap resiko terhadap barang tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah cara pembayarannya. Ingat bahwa jelas berbeda ya jual beli pada umumnya yang menggunakan tunai. Tapi kalau jual beli perniagaan karena jumlahnya banyak, apalagi sampai internasional, pasti jarang menggunakan dengan tunai. Bisa pembayaran di muka, bisa wesel inkaso, bisa perhitungan kemudian, bisa konsinyasi atau letter of credit. Oke. Nah, jadi tugasnya dalam materi jual beli niaga ini, Ibu gampang aja. Tugasnya kalian merangkum menjelaskan tentang apa itu cara pembayaran. Di muka, wesel inkaso, perhitungan kemudian, konsinyasi dan letter of credit. Seperti biasa, tulis pakai tangan, terus difoto atau di scan, terus kirim ke
tempat yang ibu siapkan sebagai tugas. Kalau tugas kontrak dagangnya di RPP nanti aja kalau kita ketemu, pas kita muka kita bisa menjelaskan secara detail isinya, syarat-syaratnya, supaya lebih enak. Oke, begitu. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.